عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kita masih berada di penjelasan tentang wajibnya kita untuk beriman dengan segala yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau kemudian menjelaskan apa? Tentang adanya surga dan neraka. Tentang surga dan neraka. Karena apa? Rasul menjelaskan tentang surga dan neraka. Padahal surga dan neraka adalah perkara gaib. Maka kewajiban kita adalah beriman, mempercayainya. Ya. Jadi pada pertemuan yang lalu penjelasan bahwa surga dan neraka keduanya adalah apa? Makhluk yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sirna. Tidak akan hilang selama-lamanya. Ya. Sedangkan surga adalah tempatnya bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memiliki sifat keimanan dan ketakwaan, itu wali Allah ya.
Jadi Allah menyebutkan sendiri siapa wali Allah itu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih pada diri mereka. Siapa mereka? Itu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu syarat mutlak di dalam kewalian. Iman kepada Allah dan takwa. Ya, tidak ada syarat wali itu apa? Harus bisa terbang atau bisa nyelam ya, tiba-tiba muncul di mana gitu. Bukan, itu bukan ciri wali Allah. Gitu ya. Sedangkan neraka adalah apa? Sebagai balasan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian bahwa penghuni surga dan neraka semua penghuni surga semuanya kekal ya. Pokoknya kalau sudah masuk surga kekal di dalamnya. Adapun penghuni neraka ada dua. Ya, ada penghuni neraka yang mereka kekal, itu bagi orang-orang yang mati di atas kekafiran. Adapun penghuni neraka ada yang apa? Sementara waktu. Itu orang-orang beriman yang mereka berbuat maksiat kepada Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan siksa dulu ya dosa-dosanya di neraka. Begitu sudah habis dosanya, Allah Azza wa Jalla angkat dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya ujung akhir perjalanan seorang mukmin pasti di dalam surga. Hanya saja masuk surga ada dua. Ada masuk surga awaliyah dari awal, yaitu tidak merasakan neraka dulu, dan ada mutaakhiran, dia akhir masuk surga, yaitu dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan akan disisa di neraka jika Allah menghendaki, kemudian ujungnya masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, kemudian penulis kitab di sini beliau menutup pembahasan ini dengan mengatakan wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar. Kemudian bab berikutnya yaitu wa yu'ta bil maut. Di hari kiamat nanti akan didatangkan kematian. Bentuknya seperti apa? Fi surati kabshin. Jadi bentuknya seperti kabsh, domba. Kalau orang bilang kan kibas gitu ya. Itu bahasa Arab semuanya, kibas itu. Itu apa? Kabsh tadi, domba. Bagaimana? Kabsh amlah, yaitu warna kulitnya itu doreng-doreng, ada putih, ada hitamnya. Kemudian apa? Fayudbahu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian ini disembelih antara surga dan neraka. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nari khuludun wala maut. Maka dikatakan, wahai penduduk surga, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak pernah akan mati. Wahai penduduk neraka, kalian akan kekal dan tidak pernah akan mati. Masya Allah ya. Ini luar biasa ini. Jadi ini penjelasan tentang apa? Bahwa kematian itu akan apa? Akan ada bentuknya. Ya, apa dalilnya? Kita jelaskan dulu dalilnya. Dalil yang dipakai oleh penulis kitab adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, itu datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlah fayunadi munadin ahlal jannati fayashra'ibuna wa yandurun. Ya, akan didatangkan kematian pada hari kiamat. Ini bentuknya seperti kabsh amlah, yaitu domba yang bulunya apa tadi? Ada putih, ada hitamnya, ada coraknya. Kemudian fayunadi munadin, kemudian ada penyeru. Siapa menyeru? Allah Subhanahu wa taala. Ada penyeru dan mengatakan ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibuna wa yandurun, kemudian penduduk surga mereka menoleh dan mereka melihat. Fayaqul, kemudian yang manggil ini mengatakan hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal ini?
mengenal apa tadi? Kematian. Yang bentuknya seperti domba tadi. Fayaquluna, maka mereka penduduk surga mengatakan, na'am hadzal maut. Iya, ini adalah kematian. Ya, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semua penduduk surga melihat kematian tadi. Tsumma yunadi ya ahlan nar, kemudian memanggil kembali, wahai penghuni neraka. Fayashra'ibuna wa yandurun, kemudian mereka pun menoleh dan mereka melihat. Allah berkata lagi, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal apa ini? Fayaquluna na'am hadzal maut, kata penghuni neraka, iya kami kenal, ini adalah kematian. Perhatikan, jadi penghuni surga, penghuni neraka, mereka apa? Mengenal itu kematian. Karena apa? Bagi orang yang pernah mengalami kematian, mereka tahu bahwa kematian itu ada bentuknya, ada wujudnya. Nah, ini sering muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana mungkin kematian yang itu adalah abstrak gitu ya? Tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, kok disembelih? Maka jawabannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini hadis Nabi sesuai dengan zahirnya. Kematian disembelih. Dan bagi Allah tidak susah. Kenapa? Ada yang semisal. Contoh tentang pembahasan mizan. Pembahasan tentang apa? Ditimbangnya amal manusia. Kan itu sudah kita jelaskan dulu. Jadi amal manusia kan mana? Orang haji, mana hajinya? Orang sholat, orang puasa, mana puasanya? Kan nggak ada bentuknya kan. Tapi ternyata di hari kiamat itu bisa apa? Bisa ditimbang. Amalan seorang bisa ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Nah, perhatikan, ini penghuni surga, penghuni neraka, mereka mengenal kematian. Kenapa? Pernah lihat kematian itu. Gitu ya. Itu ketika didatangkan dalam bentuk apa tadi? Domba tadi. Kemudian apa? Rasul mengatakan, fayuzbahu, kemudian kematian itu disembelih. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannati khuluudun wala maut. Wahai penghuni surga, kalian akan kekal dan tidak akan mati. Bagaimana kira-kira perasaan penghuni surga? Bertambah gembira. Karena begitu di surga mereka tidak akan pernah mati. Berarti apa? Mereka terus mendapatkan kenikmatan. Terus hidupnya. Nggak pernah bersedih, ya, nggak pernah mendapatkan musuh, nggak pernah mendapatkan kesusahan hidup, nikmat sepanjang masa. Insya Allah ya, kita bermohon kepada Allah agar kita semua termasuk di dalam orang-orang yang beriman ini. Kemudian wa ya ahlan nari khuludun wala maut. Allah juga mengatakan, wahai penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Coba, itu ketika penduduk surga sudah menepati surganya, penghuni neraka yang kekal sudah masuk dalamnya. Di surga kekal, di neraka kekal sudah. Akhirnya apa? Allah sembelih kematian. Ya sudah. Wahai penghuni neraka, kalian kekal di dalamnya dan tidak pernah akan mati. Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa? Tsumma qara'a, kemudian Rasul membaca ayat, wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka dengan suatu hari yang al-hasrah, yang mereka merugi. Idh qudiyal amru, ketika apa? Ditetapkan perkara itu, wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka berada pada kelalaian, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, Masya Allah. Ini pembahasan luar biasa ya. Jadi ini andikan betul-betul kita renungkan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sorry. Betul kita yakini, Masya Allah, bahwa kehidupan manusia itu bukan di dunia hakikatnya, tapi di hari kiamat kelak. Kalau sudah masuk neraka selama-lamanya, ya, maka tentunya nikmatnya luar biasa. Tapi kalau naudzubillah kekal di neraka, ngeri sekali. Ya, coba pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bagaimana ketika penghuni neraka, saking mereka tidak kuatnya, tidak sabarnya menahan derita siksa neraka, mereka minta kepada malaikat Malik, ya Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk innakum makithun. Ketika penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabb engkau agar apa? Agar Rabbmu matikan kami saja. Minta mati. Saking apa? Sudah nggak kuasa nahan bagaimana
panas neraka, ya, siksa yang luar biasa. Maka apa kata malaikat Malik? Mengatakan innakum makithun, kalian tetap di sini. Untuk menunggu jawaban berapa lama? Kata Ibnu Abbas mengatakan 1000 tahun. 1000 tahun nunggu jawaban. Apakah Allah akan kasih mati atau bagaimana? Ternyata apa? Jawabannya zong. Ternyata innakum makithun. 1000 tahun ditunggu sambil disiksa. Bayangkan, auzubillah. Sesungguhnya kalian tetap tinggal di dalam neraka ini. Gitu ya, kalian tetap tinggal di dalam neraka ini. Jadi Bapak sekalian, bahwa hadis ini dan ayat-ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa penghuni surga, ya, mereka tidak pernah akan mati. Ya, sebagaimana ini dikuatkan dalam hadis dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat As-Saffat ayat 57 sampai 60. As-Saffat ayat 57 sampai 60. Allah berfirman, "Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. In hada lahuwal fawzul azim." Ya, Allah mengatakan, "Walaula ni'matu rabbi." Kalaulah bukan karena nikmat dari Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang diseret dibawa ke neraka. Afama nahnu bimayyitin, apakah kami akan mati? Illa mautatan ula, kami tidak akan mati kecuali kematian kita yang pertama, yaitu mati ketika di dunia, berpisah dengan dunia. Tok satu. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak disiksa. In hada lahuwal fawzul adim, sesungguhnya ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Insyaallah, ya, ini keberuntungan besar. Kenapa? Begitu masuk surga nggak akan mati selama-lamanya. Ya. Dan juga ketika menjelaskan tentang penghuni neraka, Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 64, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira, ya, khalidina fiha abada." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah mengancam mereka dengan neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Alhamdulillah. Insyaallah, ya. Ustaz, bagaimana kan di neraka disiksa mereka? Tentunya kulit mereka terbakar gitu, ya. Ternyata apa? Allah Maha tahu bagaimana cara Allah menyiksa mereka. Disebutkan dalam surat An-Nisa 56. Gimana cara Allah menyiksa mereka? Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. An-Nisa 56. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka terbakar. Jadi kulitnya tidak seperti kulit kita, cuman berapa milimeter, ya. Tapi kulitnya neraka, penghuni neraka berapa? 60 hasta. Hasta berapa? Segini. Sampai sini, ya. Satu hasta itu sekitar 60 cm. Jadi tebal kulitnya penghuni neraka berapa? 60 cm kali 40. Kalau misalkan 50 cm setengah meter berarti 20 meter. 20 meter ditambah 10 cm kali 40. 4 meter. Berarti berapa tadi? 24 meter. Dari mana? Dari sini dari mana? Itu tebal kulitnya. Itu terbakar luar biasa, kan? Begitu terbakar kulitnya, apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan, ciptakan yang baru, kulit yang baru. Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis dibakar, dicipta lagi. Diperbaharui lagi, sakit lagi. Enggak pernah habis-habisnya. A'udzubillah min dzalik. Coba, ya, coba kita kalau dengerin ayat seperti ini, Masya Allah, ya, orang-orang yang ada kecenderungan kepada kemaksiatan, Masya Allah, betul-betul kita akan terobati. Jadi keinginan untuk maksiat itu berkurang, ya, kesemangatan kita beramal soleh bertambah. Ini kenapa? Memang ini obatnya kita mengenal surga dan neraka.
Ya, obatnya apa? Mengenal surga dan neraka, mengenal tentang hari kiamat. Makanya apa? Ketika ada seorang Badui datang kepada Nabi, menjelaskan tentang apa? Menanyakan kepada Nabi tentang hari kiamat. Dia mengatakan, ya Muhammad, mata sa'awai Muhammad, kapan tibanya hari kiamat? Apa logika yang Rasul tanyakan? Wa ma'adattalah. Memang kalau kamu sudah tahu ada hari kiamat, apa yang engkau persiapkan menghadapi hari kiamat? Insya Allah ya. Jadi keyakinan pada hari kiamat, Masya Allah, bagus. Dan tapi bahwa benarnya keyakinan seorang terhadap hari kiamat harus apa? Ada efeknya. Apa efeknya? Efek positifnya yaitu kita mempersiapkan segala perbekalan. Masya Allah ya. Ini yang penting itu perbekalan. Kita jangan yakin surga neraka, tapi nggak ada upaya. Kita berharap tapi nggak ada upaya. Itu namanya tamanni. Apa? Angan-angan kosong. Gitu. Maka berharap bagus, tapi apa? Diiringi dengan amal soleh. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi kita kalau semakin sering membaca ayat-ayat seperti ini, penjelasan seperti ini, Masya Allah, ini banyak sekali manfaatnya. Apa diantaranya? Diantaranya yang pertama ya, sebesar apapun musibah yang menimpa kita di dunia ini, terasa ringan. Musibah menimpa kita bertubi-tubi, terasa ringan. Kenapa? Sebentar. Ya, dunia sebentar. Yang penting kita sabar, ya, dan kita berharap di balik musibah ada kebaikan, ada pahala, Masya Allah. Ya kan? Jadi kita nggak apa-apa. Nah, ini kabar gembira bagi orang beriman. Ya, mungkin di dunia tidak dikenal orang, ya, tidak dianggap, mungkin jabatan tidak ada, harta tidak ada, mungkin badan sakit-sakitan. Ingat, ada hari kiamat, ada surga dan neraka. Ini diantara manfaat kita mempelajari seperti ini. Ya, jadi kita berlapang dada. Kemudian yang kedua, ya, mengenal seperti ini akan apa? Ini akan memutus angan-angan. Karena memang Rasul mengingatkan kepada para sahabat. Pernah Rasul menepuk megang pundaknya Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan, ya ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Baik ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sekedar singgah lewat di dunia. Kenapa lewat? Orang asing. Yang mananya Pak, dia tidak akan pernah betah di tempat keterasingan tadi. Melainkan dia akan berpikir bagaimana untuk kembali ke tempat asal. Orang sekedar lewat, keperluan sudah selesai, akan tinggalkan tempat itu. Gitu. Jadi kalau kita semakin yakin kepada akhirat, itu di antara manfaatnya, kita tidak panjang angan-angan. Ya, tidak panjang angan-angan. Karena apa? Saudara, kita mencukupkan diri dengan bekal yang ada. Tapi apa? Sisanya bagaimana kita memikirkan tentang kehidupan akhirat. Nah, ini Bapak sekalian, jadi itu di antara manfaatnya. Apa yang pertama? Yang kedua, adapun yang ketiga dari pembahasan hadis ini, yaitu apa? Tentang wajibnya kita memahami hadis sesuai dengan zahirnya. Jadi Rasul mengatakan bahwa yang disembelih itu kematian. Ya, kita nggak usah ditakwil. Mungkin yang dimaksudkan adalah bukan kematian, tapi ini itu. Nah, itu terlalu panjang gitu. Kita hanya diperintahkan untuk mempercayai dan mengimani. Sudah. Apalagi ini perkara gaib. Gitu. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla ini maha mampu atas segala sesuatu. Sampai kemudian Allah bisa menjadikan kematian yang itu adalah abstrak, tidak ada wujud, tidak ada bentuknya, menjadi sesuatu yang berbentuk. Kemudian disembelih kematian itu. Ya, Masya Allah. Disembelih. Makanya ya sudah, penghuni neraka semakin menyesal, semakin terpuruk, dan penghuni surga semakin bergembira mereka. Kenapa? Tidak akan pernah merasakan kesengsaraan walaupun sesaat. Faedah berikutnya dari hadis ini menunjukkan bahwa penduduk surga, ya kalau sudah masuk surga, kekal di dalamnya. Dan penduduk neraka yang mereka memang kekal, akan kekal selama-lamanya. Gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa neraka dan surga itu adalah makhluk yang kekal. Ini, jadi para ulama menyebutkan ada beberapa makhluk ciptaan Allah yang itu nanti akan kekal.
Apa yang pertama? Surga. Kedua, neraka. Yang ketiga, arsy. Keempat, kursi. Yang kelima, ruh. Yang keenam, kolam, pena. Kemudian yang ketujuh, lahul mahfud. Dan yang terakhir, ajbuz zanabi, yaitu tulang ekor. Ada berapa tadi? 8 ya? Surga, neraka, arsy, kursi, ruh, kolam, lahul mahfud, dan tulang ekor. 8. Ini 8 makhluk yang Allah ciptakan kekal. Insyaallah ya. Dan ini menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surga, neraka itu kekal. Makanya Masya Allah, kekal Pak. Kekal itu artinya nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada akhirnya. Masya Allah, makanya na'udzubillah, andaikan na'udzubillah ya, kita termasuk di neraka. Wah, nggak terbayang, na'udzubillah pokoknya ya. Na'udzubillah pokoknya. Kita kadang-kadang merasakan sakit aja Masya Allah ya. Sakit, baru sakit perut gitu ya. Kita nggak tahan ya, mau guling kanan, melilit kiri, melilit, mau jungkir balik, tetap sakit. Itu baru segitu sakitnya ya. Masya Allah. Di neraka, na'udzubillah. Kita mau sabar, tidak sabar, nggak akan sabar pokoknya. Sesabar-sabarnya manusia nggak akan bisa sabar di neraka itu. Makanya jangan apa? Jangan korbankan akhirat dengan dunia yang sangat sebentar. Benar itu Masya Allah ya. Itu wasiat Rasul seperti itu. Jangan pernah ya kita korbankan akhirat yang abadi dengan dunia yang sangat sangat sebentar ini. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir adalah kewajiban seorang muslim ketika sudah meyakini adanya surga, neraka yang kekal adalah apa? Kita mempersiapkan perbekalan. Ya, mempersiapkan perbekalan untuk kehidupan kita di hari kiamat, di hari akhir nanti. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena setiap manusia ketika mereka bertemu dengan kematian pasti menyesal. Bahkan orang beriman sekalipun, orang soleh sekalipun, orang mati syahid pun menyesal. Sampai apa? Orang yang mati syahid, mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali agar bisa berjihad kembali, terbunuh sebagai syahid lagi. Ya, itu orang mati syahid. Yang Rasul mengatakan bahwa yughfaru lisyahid kulladzan, diampunkan bagi orang mati syahid segala macam dosa. Itu saja masih minta kepada Allah. Untuk apa? Dihidupkan lagi, bisa berjihad kembali, mati syahid lagi. Lah kalau kita luar biasa, jihad tidak pernah. Ya. Ya, kita punya harta, haji belum pernah, umroh belum pernah, sholat malam sering bolong-bolong, bahkan nunggu Ramadan. Baca Al-Quran pun nanti nunggu Ramadan. Sekarang masih dilaminating Al-Quran. Makanya sekarang siap-siap ini berapa hari Ramadan ini orang sudah mulai lap-lap Al-Qur'annya gitu ya. Bismillah ya, selamat jumpa kembali gitu. Nanti begitu Syawal selamat tinggal tutup lagi. Astagfirullah ya. Nah, itu. Lah kita bagaimana? Kayaknya luar biasa ya. Kita itu luar biasa betul-betul. Kita itu nggak sadar apa kita yang sama ya, bahwa Allah mengatakan perjalanan hidup kita ini sadar tidak sadar kita sedang berjalan menuju Allah, menuju kematian. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Baik sekali manusia, sesungguhnya kalian sedang berjalan dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar nggak sadar? Karena apa? Bertambah hari, bertambah bulan, bertambah umur. Berarti apa? Semakin dekat kita berjumpa dengan kematian. Makanya betul kata Hasan al-Basri, innama anta ayyamun majmu'atun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Tidaklah kalian itu melainkan kumpulan hari-hari. Jika berlalu satu hari, maka berkurang satu bagian dari diri kalian. Coba, andaikan Allah tinggal takdirkan kita 6 hari lagi. Besok berlalu satu hari, tinggal 5. Satu hari lagi, tinggal 4. Hari lagi tinggal 3, 2, 1, 0 sudah. Kan gitu. Itu hari-hari kita. Makanya Masya Allah, kadang kita ya, bukan siapa-siapa ya, kita tuh ya, serasa dunia itu masih panjang sekali. Padahal kematian selalu ngintai kita. Nunggu kapan Allah panggil kita itu. Tapi Masya Allah, ternyata kita terlalu betah di dunia ini ya. Masya Allah, pengennya perfect di dunia ini tanpa memikirkan bagaimana kehidupan kita di hari kiamat. Maka nas'alullah assalamu wal afiyah. Masya Allah ya. Maka semoga dengan pembahasan seperti ini semakin memotivasi kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk bisa kita kumpulkan pahala
sebanyak-banyaknya, pahala sebaik-baiknya. Karena Masya Allah, sekali lagi, bahwa setiap manusia akan menyesal. Dan ketika kematian bertemu dengan kita, semua harapan, semua asa terputus kecuali satu, ingin beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 99-100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka dia akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Agar apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Coba, itu satu harapan kita. Dunia bisa beramal soleh. Walaupun apa? Sedekah 1.000 rupiah. Sholat 1 rakaat. Puasa sehari. Itu yang kita harapkan saat itu. Kenapa kita lihat luar biasa di hari itu? Kebahagiaan yang teramat sangat bagi orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa apa? Amal soleh. Tapi mungkinkah Allah kasih kesempatan kita pulang? Kalla. Allah putus harapan. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah ucapan yang kalian ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang kalian ada alam barzakh sampai tibanya hari kiamat. Sampai tibanya hari kiamat. Sudah, yang ada tinggal masa menunggu. Sambil kita apa? Manen amal-amal yang pernah kita lakukan. Di antaranya Rasul mengatakan dalam hadits Bukhari Muslim ada 3 amalan. Rasul mengatakan idza matal insanu in qata amalu illa min salas. Apabila seorang meninggal terputus seluruh amal kecuali 3. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Itu sedekah yang bisa apa? Pahalanya terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yutafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada orang lain. Orang lain mengamalkan, terus kita dapat pahala. Dan yang ketiga, aw waladin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Masya Allah. Ini ya, makanya orang-orang seperti itu termasuk orang yang paling berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur dan kesempatan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan dan kita bisa mengumpulkan pahala ya kebaikan yang akan semakin memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan ketemu lagi biidznillah setelah Ramadan nanti, bulan Syawal. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.